Selamat pagi, saudaraku. Melalui proses panjang belajar firman Tuhan dan kita menghampiri tahta Tuhan setiap hari, kita belajar bertekun, berjumpa dengan Tuhan. Diharapkan kita bisa mencapai kewajaran di hadapan Allah. Kewajaran itu ditandai dengan berbagai hal. Di antaranya adalah kita puas di dalam Tuhan. Kita mengalami kebahagiaan, ketenangan, rasa cukup, apalagi rasa yang dahaga yang penuh dengan Tuhan Yesus. Dan itu tidak mudah dimiliki loh saudaraku, perasaan-perasaan seperti itu. Karena orang yang mau memiliki perasaan seperti itu mau tidak mau harus menanggalkan seluruh hidupnya. Menanggalkan segala kesenangan dunia, baru dia bisa menikmati kesenangan dari Tuhan itu penuh, utuh, dan sempurna. Ini hal yang penting karena banyak orang mencoba mencari Tuhan dan beragama untuk menemukan ketenangan itu. Tetapi berbeda dengan kekristenan, justru ketika seseorang berjumpa dengan kekristenan, maka akan terjadi goncangan-goncangan di dalam hidupnya. Dan goncangan itu adalah tujuannya untuk mengubah selera jiwa seseorang. Apakah seseorang berhasil lolos atau tidak tergantung dari ketekunannya belajar kebenaran Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam perjalanan Tuhan Yesus di bumi ini. Ketika banyak orang datang berbondong-bondong kepada dirinya, Yesus berkata sesuatu yang membuat iman mereka terguncang. Iman ini adalah hidup keberagamaan mereka. Setiap orang-orang beragama pada umumnya mereka menganut suatu agama supaya mendapat ketenangan, saudaraku. Demikian pula orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, berharap bahwa mereka mendapat ketenangan versi mereka. Ternyata Tuhan Yesus malah menyampaikan suatu pernyataan yang mengguncang iman mereka. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya adalah benar-benar minuman dan dagingnya adalah benar-benar makanan. Itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 54-61. Ini bertentangan dengan pengharapan mereka, saudaraku. Bukan hal yang mudah loh menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan harapan dan keinginan banyak orang. Tetapi demi kebenaran dan demi keselamatan mereka sendiri, maka Tuhan Yesus mengatakannya. Sebab banyak ketenangan semu atau palsu yang mereka anggap sebagai karunia ilahi. Di sini terjadi penyesatan atas orang-orang beragama. Sejatinya saudaraku, itu bukan ketenangan yang sejati dari Tuhan. Ketenangan dari Tuhan hanya dialami oleh mereka yang sudah mengosongkan bejana hatinya dari cara berpikir anak dunia dan mengenakan cara berpikirnya Tuhan. Jadi boleh saya katakan begini saudaraku, selama seseorang belum mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, ia tidak akan pernah memahami damai sejahtera Tuhan atau ketenangan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kita harus belajar dari Tuhan Yesus untuk dapat memiliki dan menikmati kelegaan dari Tuhan. Demikianlah pada kenyataannya perlu perjuangan untuk mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus menunjukkan kekhawatirannya dengan pernyataan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini kalimat Tuhan Yesus yang harus benar-benar kita perhatikan dengan seksama, saudaraku. Pernyataan Tuhan Yesus ini memberi peringatan yang sangat jelas bahwa menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, yang memiliki iman seperti yang dikehendaki oleh Dia menjelang kedatangan Tuhan Yesus, adalah sesuatu yang sangat langka. Sangat langka.
Kalau kita lihat janda di dalam Lukas 18 ini menunjukkan perjuangannya yang berat supaya hak-haknya dibenarkan. Perumpamaan mengenai janda dalam Lukas 18 hendak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ketekunan dan keberanian untuk mempertahankan integritas. Integritas sebagai anak-anak Allah yang punya kualifikasi, wajar di hadapan Tuhan. Tentu saja ukuran wajar di hadapan Tuhan sama dengan sempurna seperti Bapa. Suatu hari nanti Tuhan akan membenarkan umat pilihannya. Kata membenarkan dalam teks aslinya adalah ekdikesis, yang juga bisa berarti membalas dendam atau penghukuman. Jadi maksud pernyataan ini adalah Tuhan akan menunjukkan yang benar dan yang salah, serta Tuhan akan memberi konsekuensinya, saudaraku. Kalau hari ini seakan-akan Tuhan diam bungkam, tetapi suatu hari nanti Tuhan pasti berbicara. Diamnya Tuhan harus kita waspadai sebagai sesuatu yang mengerikan. Amin, saudaraku. Kita harus berusaha mendengar Tuhan berbicara, memberi penilaiannya kepada engkau dan saya. Kita harus selalu bersedia untuk dievaluasi, dinilai oleh Tuhan. Bagaimana engkau menilai aku Tuhan hari ini, saat ini. Karena hidup ini berkonsekuensi. Apa yang kita lakukan pasti akan punya konsekuensi. Apa yang kita tabur, kita tuai. Konsekuensi yang diterima seseorang pasti sesuai dan berdasarkan pilihan orang itu. Berdasarkan keputusannya, berdasarkan tindakannya. Kalau seseorang sungguh-sungguh berusaha mengikut Tuhan Yesus, dia berusaha memahami jalannya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia pasti akan berjuang terus untuk dapat meneladani pribadi Tuhan Yesus. Dan orang kalau berjuang untuk meneladani Tuhan Yesus, pasti ada buahnya. Pasti ada dampak yang diakibatkannya, saudaraku. Tetapi rupanya sedikit sekali orang yang berani mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Karena dunia yang fasik telah mewarnai jiwa dan seluruh kehidupan banyak orang hari ini. Sehingga mereka telah menjadi rusak. Bukan hanya rusak, jarang orang berani memiliki gaya hidup yang dipandang aneh di mata manusia lain. Karena sebagian besar manusia tidak mengikuti jalan Tuhan. Walaupun yang mengikut jalan Tuhan hanya sangat sedikit. Tapi kita memang harus mau tidak mau militan, ekstrim, mengikut jalan Tuhan. Meskipun dunia membuang kau dan saya, saudara. Kita dianggap dunia aneh. Tidak apa-apa. Yang penting Tuhan menganggap kita benar. Amin, saudaraku. Itulah yang harus kita pikul salib kita mengiringi Tuhan. Jadi Kristen tidak mudah. Jadi Kristen itu sulit. Jadi Kristen itu menyakitkan. Jadi Kristen itu harus bayar harga, saudaraku. Maka pada pagi hari ini, renungkan hal ini. Bagaimana kehidupanmu dan kehidupanku di mata Allah. Milikilah ketekunan, milikilah keseriusan, sehingga engkau bisa sampai klimaks di mata Allahmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.